Mayoritas. Tapi abang itu di mana-mana dulu, abang selalu bawa Bible. Ini yang ingin saya jelaskan, Ibu. Jadi umat Islam itu selama ini kan tabu tuh tentang Bible, tentang Yesus. Bahkan saya pernah diusir kan dari masjid gara-gara menyebut nama Yesus di masjid waktu itu. Saking tabunya umat Islam itu terkait Kristen. Nah, mayoritas penduduk Islam di Indonesia ini dalam benaknya itu selalu berpikir bahwa Kristen itu adalah pengikut Nabi Isa. Lama-lama mereka menerima kenyataan, oh ternyata bukan Nabi Isa tapi Yesus. Tapi lama-lama mereka sadar. Ternyata Yesus pun bukan. Kristen ini ternyata setelah mereka mendengarkan Bible, saya jelaskan ini loh bukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Mereka sadar, oh begitu bahayanya agama ini. Ternyata mereka bukan pengikut Yesus. Belum lagi seperti itu, saya katakan lagi sama mereka, yang disalib dalam Al-Quran itu kan pengganti. Mereka setelah saya ajarkan di masjid-masjid tentang Bible, rupa-rupanya mereka semakin yakin bahwa jangankan Nabi Isa, Yesus pun bukan disalib. Pantasan ya, makin banyak murtadin itu. Oh nggak mungkin, itu hayalan. Nah, satu hal yang menjadi senjata ampuh kepada orang Islam setelah mendengarkan penjelasan Bang Suma, sama seperti kemarin, alhamdulillah, Wahda Islamiyah mengadakan kemudian kajian-kajian, di situ menghadirkan kemudian Wakil Ketua DPD RI, saya bersama dengan Bapak tersebut dan juga ada Bapak Menteri Pertanian. Kami datang di sana, termasuk Bang Suma sebagai narasumber. Apa kata mereka? Ternyata pada kesimpulannya, apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwasanya Nabi Isa diserupakan, ternyata Bible pun mengatakan bahwa Yesus juga diserupakan. Saya kasihlah data Markus 16 nomor 12. Kata Markus nih, asisten Paulus. Lalu Yesus menampakkan diri, menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Ternyata Bible juga mengatakan ada rupa lain yang nampak kemudian. Itu saya jabarkan tuh. Akhirnya ketika dihadirkan puluhan dai-dai baru, ada dai baru melalui Zoom, saya kemudian memberikan materi di dai-dai baru Sulawesi Selatan waktu itu, beberapa minggu yang lalu. Mereka terkaget-kaget, loh ternyata musuh Kristen itu adalah Biblenya sendiri kalau begini. Ya memang, karena di dalam kitabnya, contoh misalnya, Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Lukas 16:17, Matius 5 nomor 19, siapa yang menjadi Kristen, artinya dia meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka kaget. Ya Allah ya Karim, ternyata Kristen selama ini menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena dogma dan ikut-ikutan aja. Oh iya, itu fakta, itu real. Para dai kaget, wah kalau begitu kita semangat dong. Ternyata saudara-saudara Kristen ini untuk didakwai, jangan pakai Quran saja, pakai Biblenya, karena musuh mereka itu Bible. Ternyata selama ini Bang semua betul, kata mereka. Kristen itu Bible, nggak mungkin murtadin itu makin bertambah, Bang. Nah sekarang permasalahannya, kalau ada orang Islam yang murtad, itu bukan karena Bible, tapi karena apa? Di atas lutut, bawa sama duit, di atas lutut dan di bawah pusat. Itu ajaran siapa itu? Tapi itu kalau ada kemudian orang yang mu'alaf, itu karena mereka paham Bible dan paham Al-Quran, gitu. Kenapa sih bungsu itu selalu aja bikin? Selamanya yang datang terakhir itu yang memperbaiki, menyempurnakan yang sudah lama. Contoh, kalau menyempurnakan, sebelum ada motor, yang ada sepeda. Dulu tahun 60-an kebanyakan orang masih naik sepeda. Semakin canggih muncul motor, semakin canggih muncul mobil, semakin canggih muncul pesawat. Jadi selamanya yang terakhir itulah yang menyempurnakan yang lalu-lalu. Itu fakta. iPhone 17 lebih mahal daripada iPhone 10. Nah, pada zamannya iPhone 10 paling mahal. Gitu. Al-Quran 1400 tahun sebagai penutup risalah kenabian Khataman Nabiyyin, itu hari di mana Al-Quran disempurnakan, Islam disempurnakan. Keadaan Quran, keadaan Islam dengan hari ini sampai hari kiamat, marwah, rasa, kandungan, muatan, cakupan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat, Al-Quran yang dibaca pada saat mereka jihad, dengan Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam sedunia pada hari ini, itu sama. Semangat keislaman pada zaman Nabi Muhammad, semangat perjuangan Islam pada zaman Nabi Muhammad, semangat perkembangan keislaman pada zaman Nabi Muhammad, itu sama persis dengan semangat keislaman hari ini. Persatuan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dan persatuan umat Islam hari ini juga itu sama. Ibadah umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dengan ibadah umat Islam hari ini sampai hari kiamat tetap sama. Jadi Islam tidak akan pernah lagi ada hal baru yang muncul kecuali kitab rakitan. Ada sebuah kitab yang selalu dirakit, selalu direvisi,
selalu dikoreksi untuk menyanyi Quran. Pret, untuk menyanyi hadis sahih saja nggak sanggup, apalagi Quran. Itu fakta, itu real. Jadi kalau ada orang bermimpi, semakin banyak murtad, pret, mimpi ya mimpi, tapi jangan melebihi film India. Mimpi yang mimpi, tapi jangan melebihi sedihnya orang yang habis makan tidak ada rokok. Mimpi yang mimpi, tapi jangan juga terlalu berlebihan melebihi film kartun. Mimpi ya mimpi, mimpi aja loh. Nggak usah seakan-akan itu nyata, karena itu pahit dan menyakitkan. Barat sekarang ini, Eropa sekarang corongnya kemana? Al-Quran, Islam. Sudah berapa tokoh di luar negeri yang tadinya membenci Islam sekarang menjadi tokoh Islam di parlemen? Di mana coba? Kerajaan Inggris. Sudah ada Islam nggak di sana? Ada. Wali kota di negara-negara besar di dunia ini, ada nggak Islam? Ada. Ya, Islam tidak pernah menjadi barang loak. Islam tidak pernah menjadi barang bekas. Islam tidak pernah jadi cakar, barang cakar, cap karung. Islam selamanya menjadi hal baru. Baru, dan tetap jaya sampai hari kiamat. Itulah Islam. Itu Islam. Kalau kalian kan barang loak yang dibawa oleh Belanda masuk ke sini. Udah usang, makanya kalian revisi, perbaiki, dikoreksi, ditambal, disulam, dikoreksi, ditambal, disulam, direvisi. Itunya terus kerja kalian. Sementara Al-Quran melenggang dengan indahnya, tidak pernah berubah dia. Semua di dunia ketika dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedunia tahu. Coba kalau misalnya Bible yang dibaca dalam bahasa Jepang di Indonesia ini, apanya itu? Orang bingung, apa dibilang? Tidak ngerti pun. Itu. Jadi jangan Anda mengatakan, murtad semakin banyak. No. Islam dengan mendengarkan materi-materi apologetika Islam, apologetika Kristen dari narasumber Islam, mereka semakin mantap Islamnya, mereka semakin mantap keyakinan Islamnya, mereka semakin mantap cinta Islamnya, mereka semakin mantap bacaan Qur'annya, mereka semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, dan semakin cinta kepada apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan diambil alih untuk sementara. Cinta Dewa.